how does it feel untuk menjadi anak Gus Dur? Dulu gue sempet nggak usah aja deh, orang nggak usah kenal gue lah gitu. Yang kemudian bapaknya kerjain gitu supaya di kick out dari istana gitu. Jadi itu bener-bener kayak di ruangan sebelum pelantikan Bu Ainun gitu ya, itu datengin kami terus meluk kami, terus dia bilang gini, kalian harus kuat ya, kalian harus kuat. Kalau pilihannya antara memilih dirimu sendiri dan memilih orang lain, saya sangat berharap Anda memilih diri Anda sendiri. So good. Berat banget. Lu tuh anaknya Gus Dur kok minta hidup enak. Udahlah, nggak mungkin lu hidup enak gitu. Ngapain ke psikolog? Kalau mau curhat itu ke Allah gitu segala macam. Iya. Aku udah curhat ke Allah, terus kata Allah, iya ke psikolog gitu nggak bilang. Hai, gue Brian dan welcome to our safe space. Tempat aman di mana kita bakal ngobrol hati ke hati, ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman dengan satu tujuan, agar lu selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya dan share ke semua teman-teman kamu. Well, tanpa lama-lama lagi, enjoy! Yo, welcome back to Safe Space. Masih bersama teman terbaik dan terbaru gua, Ms. Inaya Wahidah. Yeay! A.K.A. Nai. A.K.A. anak dari pahlawan iman gua, Gus Dur juga. Presiden PPKN 4. Presiden keempat kita. Kalau di Naruto itu berarti beliau kan kita Konoha kan? Kok gue lupa sih nomor 4 tuh siapa ya? Lo baca juga? Iya, gue lupa. Lu tahu persamaannya gak sih antara Konoha dan Indonesia? Pernah baca gak kenapa kita dibilang Konoha? Lu tahu gak? Enggak. Teori konspirasinya? Enggak. Tapi lu tahu Naruto gak? Gue tahu, Naruto tahu. Kayak pernah baca? Tapi gue gak pernah baca. Gak pernah baca? Oke. Jadi teori konspirasinya tuh begini. Naruto itu kan kita Indonesia. Di Naruto itu dia terlahir di desa namanya Desa Konoha. Nah, pemimpin desa Konoha itu punya kesamaan yang ridiculously sama dengan presiden kita. Para wibu, correct me if I'm wrong, tapi kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu Harajuku Senju, itu udah pasti yang kayak orang pertama lah, yang kayak paling pahlawan yang memimpin untuk pertama kalinya ya. Dan yang kedua itu orang militer. Jadi diserahkan nomor 2 itu orang militer. Yang ketiga itu yang paling pinter. Di Konoha dia yang paling pinter. Nah, yang keempat itu yang paling cinta perdamaian. Yang paling kayak gue berkorban untuk yang lain. Yang kelima itu adalah keturunan dari yang pertama, cewek, dan itu yang satu-satunya yang cewek. Ini cowok. Yang kelima tuh cewek. Oh wow. Anak atau cucu dari yang pertama. Wow. Cucu kalau nggak salah, tapi kalau situ jadi keturunannya dari yang pertama. Yang keenam itu adalah, sekarang gue lupa. Tapi yang keenam itu juga militer. Apa yang lu nonton Mas Dewa? Apa? Oh, yang keenam Kakashi ya. Kakashi apa sih persamaannya? Sama Pak SBY kan. Tapi apa ya kesamaannya waktu itu kita biasa bilangnya? Apakah dia jago menyanyi atau dia jago melukis? Orangnya santai. Baru yang ketujuh adalah Naruto-nya sendiri. Iya kan? Dan kalau kita kan Pak Jokowi gitu kan. Terus yang ketujuh itu punya rival. Rivalnya itu Sasuke gitu kan. Nah, rivalnya terus yang ketujuh ini punya anak. Anak itu Boruto gitu. Nah, lucunya pada saat si Naruto itu yang keenam itu berkuasa, rivalnya itu menjadi rivalnya itu menjadi kepala keamanan desa Konoha gitu. Yang tadinya berantem malah jadi berbaikan, dan yang ini jadi ketua desa ini jadi kepala keamanan desa Konoha gitu kan. Terus abis itu lanjut ke anaknya gitu. Jadi kayak itu kayak terlalu banyak kebetulan ya, gitu kan. gitu. Oke, anyway, di sesi kali ini kita bakal ngobrolin hal-hal personal dari seorang Nai. Gue pengen mulai langsung aja. This would be fun for you.
Safe space. Safe space ya, padahal ya dia di episode yang sebelumnya itu dia tuh nanya sama gue kayak apa sih yang boleh sama nggak boleh kalau gue ngomong kayak gini Muslim bakal marah nggak? Ini gue boleh nggak ngomong gini? Terus gue kayak yang katanya safe space, dia aja takut. Saya kan memastikan biar safe. Apalagi tamunya. Kalau saya kan ya perlu bantuan lah kalau teman-teman Muslim. Katanya pastor favorit Muslimin dan Muslimah Indonesia gitu kan. Senang sekali saya dapat itu. Seriously talking. Favorit di teman-teman Kristen nggak? Oh sangat tidak. Oke, ini pertanyaan pertama gue. How does it feel untuk menjadi anak Gus Dur? Gini. Gue nanya itu dari perspektif gini. Anak presiden iya, tokoh agama iya. Gue satu aja dulu deh. Gue nggak kebayang. Gue nggak punya teman anak presiden, jadi gue nggak tahu. Tapi gue punya banyak teman anak pendeta, gitu kan? Anak pendeta itu adalah salah satu orang yang hidupnya paling malang dan paling broken dan paling kasihan. Dan gue selalu bilang, orang yang paling susah ketemu Tuhan itu bukan orang yang narkobaan, kelabing setiap malam dan hidupnya rusak, bukan. Gampang justru. Gue ketemu Tuhan pas hidup gue lagi juga rusak-rusaknya. Yang paling susah ketemu Tuhan tuh anak pendeta. Kenapa? Dari pengalaman gue yang gue lihat kepada anak pendeta adalah berada di dalam sebuah keluarga yang sangat kental dengan sebuah cara pikir dan ada tekanan batin yang diberikan, ada yang diberikan langsung dari papanya karena dia pendeta, ada yang diberikan dari orang gereja, ekspektasi orang luar. Itu dari kecil udah terlahir di sebuah environment dan nggak ada kebebasan untuk mencari tahu sendiri apa yang dia percaya. Dan dicekokin dengan sebegitunya sampai kebanyakan anak pendeta tuh rebel biasanya. Ada yang rebelnya kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Yang kelihatan udah jelas tuh nggak mau gereja-gerejaan langsung semuanya cari temennya clubbing mulu, itu yang kelihatan. Yang nggak kelihatan tetap kelihatannya hari Minggu pelayanan dan lain-lain, tapi di belakang ya narkoba lah, main cewek lah, ada pelampiasannya karena torn apart di dunia. Di dua dunia gitu. Tapi all that to say, gue kagum sebenarnya sama teman-teman gue yang anak pendeta karena susah banget gitu. Nah, lu beda lagi. Tapi kan gue anak Gus, kiai dan presiden gitu. Iya makanya gimana rasanya? Double ekspektasi. Ya gitulah. Dulu gue sempet nggak usah aja deh, orang nggak usah kenal gue lah gitu, nggak usah kenal gue dengan nama bapak gue. Pas lu kecil, bokap itu berarti beliau udah. Pas gue kecil gue nggak tahu bapak gue kerjanya apa. Ada satu kejadian di mana gue waktu itu kelas 1 SD ya, itu hari pertama sekolah. Terus kayak kita semua disuruh maju ke depan kelas, terus kayak memperkenalkan diri, nama saya siapa, gini-gini, bapaknya namanya siapa, ibunya namanya siapa, saudaranya berapa gitu, bapaknya kerja apa. Nah di bagian kata-kata bapaknya kerja apa, itulah yang membuat gue sangat ketakutan. Jadi gue benar-benar ketakutan banget dipanggil. Gue benar-benar yang kayak keringet dingin karena gue nggak tahu kerja bapak gue apa. Parents Day gitu ya. Terus lu jelasinnya apa? Lu mempersiapkan kan? Lu tanya papi atau? Terus gue bilang di depan kelas, gue setengah menangis, gue bilang saya nggak tahu kerjanya apa gitu. Untung guru gue baik. Gue nggak tahu apakah guru gue ingat kejadian itu. Bupi inget gak? Aku sih nggak lupa gitu. Tapi ya gitu, itu kejadiannya. Jadi untuk waktu yang lama gue berusaha kayak nggak mau ikut-ikut, gue nggak mau ikut-ikut apapun yang urusannya dengan ketika bokap gue jadi ketua PBNU gitu misalnya ya, gue nggak mau ikut serta dengan yang berbau-bau NU gitu. Gue hidup dengan diri gue sendiri, dan gue ketika bokap gue jadi presiden gue juga nggak mau ikut urusan yang berhubungan dengan negara-negara gitu kayak. Dari dulu berarti lu memang udah kayak memisahkan perjalanan hidup lu sama perjalanan hidup bokap. Iya, gue bahkan dulu waktu bokap gue pindah ke istana gitu, bokap gue kan memilih tinggal di istana karena salah satunya biar nggak nyusahin kalau pagi berangkat dari rumah, misalnya gini, kalau tinggal di Ciganjur terus harus ke ke Binagraha ya, tempat kerjanya presiden gitu, itu kan bakalan banyak banget orang yang diaksesnya ditutup kan. Jadi bokap gue nggak mau itu. Jadi hanya dia pilih tinggal di istana, dan bokap gue pengennya saat itu istana itu dibalikin jadi
punyanya rakyat gitu, kayak lo bisa masuk gitu. Kalau sebelumnya nggak bisa, bahkan tadinya kita tuh sebenarnya sedang dalam persiapan untuk membuka istana sebagai tempat publik. Jadi kayak lo bisa datang kayak White House gitu, lo datang ngelihat oh ini tempat kerjanya presiden apa segala macam gitu. Nah tapi ya kan hanya diturunin di tengah jalan, jadi ya sudahlah gitu ya. Itu lo umur berapa tuh, sorry? Itu gue mau 16. So I mean like being a teenager gitu ya. Maksudnya kayak jadi anak remaja aja susah banget. Terus habis itu lo harus jadi anak remaja di dalam istana anaknya Gus Dur. Yang kemudian bapaknya bahasanya tuh dikerjain gitu supaya di kick out dari istana gitu. Jadi itu bener-bener kayak gitu, dan gue kayak gue pengennya sih nggak ikutan. Jadi dari dulu gue kayak nggak pengen orang kenal gitu. Tapi nggak mungkin bisa kan? Ya yang nggak mungkin bisa. Maksudnya gini, kayak ya udah pada akhirnya gue menyerah. Terutama ketika bokap gue meninggal. Jadi waktu bokap gue meninggal, setelahnya banyak banget, terutama teman-teman dari kelompok minoritas yang datang ke rumah terus bilang, sekarang bapak udah nggak ada, kami ngadunya ke siapa? Kami siapa yang nemenin? Siapa yang bantuin? Gitu. Terus akhirnya kakak gue yang pertama berinisiatif, udahlah kita kayak mesti ngumpulin orang-orang yang enggak gini. Gimana caranya kita bisa nyari orang? Awalnya gitu, 1 orang aja lah, berapa orang gitu deh untuk nerusin kerjanya bokap gitu. Terus siapa ya? Terus kita kebingungan. Terus suatu hari kakak gue ngomong gini, iyalah gila bokap nih kerjanya kayak orang 1 juta, pusing gue gitu kata kakak gue. Terus gue bilang gini, ya udah kalau gitu, kalau nggak bisa nemu orang yang kayak bokap yang kerjanya 1 juta, yaudah kita cari aja 1 juta orang deh. Oke. Ya udah, so that's what we're doing dengan kakak gue, bikin jaringan Gus Durian itu. Oh, itu dibentuk setelah bokap nggak ada berarti? Iya. Pada saat itu tuh lu umur berapa? Gue umur 25. Oke, jadi ada 9 tahun tuh di antara masa itu. Dan akhirnya di situ gue udah mulai belajar untuk ya udahlah ya. Kayaknya aku sudah tidak bisa kabur lagi. Oke. Gitu. Berarti gue ngebayangin ada point dari kecil sampai umur 16 itu berarti kan anak Gus Dur nih, anak pemuka agama ya. Rebel. Ya, gue bukan anak presiden, gue anak Gus Dur. Belum. Ini masih pre-season pertama nih sampai 16 tahun. Maksudnya gue emang bukan anak presiden. Kalau anak presiden tuh Yeni Wahid. Kalau Inai Wahid anaknya Abdurrahman Wahid aja. Keempat anaknya itu punya kayak mencerminkan alter ego atau bukan kayak kepribadian yang beda-beda dari Gus Dur gak sih? Tapi kayak gitu gak sih gue ngebayanginnya? Sasha Fierce ya. Kalau di anime itu kayak dipecahkan keempatnya, ada 4 karakternya terus dihidupin sama anaknya. Kayak iya gak sih? Jadi kayak makanya maksudnya kebawasan gue ngomong gitu kan artinya kayak oh Yeni Wahid tuh anaknya Batman, tapi kalau gue anaknya Bruce Wayne gitu kan maksudnya gitu. Iya kayak inilah Thanos. Iya. Apa Stone? Infinity Stone. Kan ada 6 kan? Anggap ada 4 Infinity Stone tuh. Itu kan dipegang bokap tuh Gus Dur kan. Terus dilepas 1 orang pegang 1 tuh. Oke nih. Kalau lu boleh kasih 1 kata untuk mencerminkan kayak Infinity Stone, artinya kayak sesuatu bagian dari bokap yang diwarisi kepada lu atau kayak direfleksikan masing-masing kepada anaknya, itu apa? Yang pertama Mbak Jenny. Mbak Alisa. Mbak Alisa itu apa? Oh, wisdom. Oh, batu wisdom ya. Iya. The stone of wisdom. Oke. Dia tuh benar-benar yang pekerja keras. Aduh, Ibu Alisa itu yang benar-benar yang kayak sekarang kerjanya tuh ngurusin negara aja. Oke. Kasihan dia, padahal dia nggak jadi presiden loh. Kok dia mau ngurusin negara terus? Serius mulu, kayak semua yang tuh kalau ada kakak gue kayak kabur kan takut diajak rapat. Hidupnya isinya meeting doang, ngejain ngurusin negara gitu. Tapi dia she's the smartest, she's always orang yang benar-benar bisa di-rely gitu. Kerja keras luar biasa dan segala macam. The stone of wisdom, kebijakan. Oke. Yang kedua Mbak Jenny. Iya Mbak Jenny itu apa ya? Gue bingung ya.
karakternya apa aja sih, ada dari apa bokap sih? apa aja, nggak kayak satu kata untuk mencerminkan dia yang juga ada di bokap lo bisa lihat gitu. Dia tuh Part of him. Mbak Yeni tuh kan smart banget ya, dan sangat sangat diplomatik. Masa diplomatik? Ya diplomatik kali. Tapi atau kerja keras. She's a very hardworking person gitu. Tapi dia kan emang yang mewakili bagian politiknya bokap kalau di keluarga. Political side-nya berarti. Iya. Political as in political practical politik ya. Politik. Jadi kayak karena kalau politik sebenarnya yang lain maksudnya iya masuk juga. Masuk juga. Tapi yang Cuman politik praktis. bukan politik praktisnya. Nah, Mbak Yeni kan di bagian ininya gitu ya. She's a very hard work dan pintar banget. Pinter banget. Oh iya loh, lulusan Harvard. The Stone of Intelligence lah udah pasti. Ada wisdom, ada intelligence, kan dua yang berbeda kan. Iya, kebijakan dan kepintaran. Dia anak Ravenclaw itu udah jelas. Oh. Atau Slytherin, nggak tahu juga ya, karena Slytherin juga gue kayak selalu bercita-cita pengen masuk Slytherin tapi nggak mampu gitu. Kayak udah sih Nay, sadarilah kemampuanmu. Sadarilah kemampuan lu. Oke. We got wisdom and intelligence. Yang ketiga Anita nih kerja keras gila juga. Dia honesty, integrity itu dia. Dia kerjanya di bagian emang gerakan anti korupsi. Sama gerakan kalau sekarang tuh dia bikin ya itu teman-teman dia bersama teman-teman Mafindo tuh apa sih singkatannya? Iya, Mafia Indonesia. Bukan masyarakat anti fitnah dan hoax gitu ya. Jadi dia kayak gitu-gitu ya. Dia benar-benar yang ininya tuh honesty dan integrity. Integrity ya. Banget. Keren, she's working so hard on it gitu. Gila sih kakak gue kayak nomor 3 tuh. Gue integrity. And then we got you, the best stone of them all. Nggak ada ya. Gue udah tahu. Of Craig. Stone of Craig. The stone of authenticity. Masa sih? Iya. Oh iya. That's it. You're fun, you're cray semua itu. Cray. It's because you're authentic menjadi diri lu. Kan tadi lu yang bilang sendiri di episode sebelumnya. Itu tugas lu, itu mandat lu. Oh, mandat. Tujuan hidup lu. Keren. Gue pas mendengar itu aja gue bisa berasa untuk dibilang waktu itu kan lu dibilangin sama seorang Katolik gitu kan. Tapi kan kayak lu kayak seakan-akan ini adalah kayak kalau Tuhan ngomong ke gue, tujuan gue buat hidup lo adalah untuk lo menjadi diri sendiri dan bahagia. It's the best thing yang gue bisa denger, men. Tuhan, tujuan gue hidup gue apa? Jadi diri lo dan bahagia. Tunjukin orang bahwa mereka semua juga, gue pengen semua orang untuk menjadi diri mereka dan bahagia. Pas lu cerita itu di episode sebelumnya dan gue denger itu, anjir. Kalau gue boleh milih tujuan hidup gue, apa lagi? Tapi menyelamatkan dunia sih keren ya. Oh iya. Merubah bangsa sih keren ya. Oh, superhero. Tapi kalau dibilang tujuan hidup kita dari Tuhan adalah untuk menjadi diri dan untuk bahagia, I think I'll go with that. Wow, you make it sound so easy dan so cool. Tapi pada kenyataannya saudara-saudara nangis darah gitu, benar nangis banget. Karena lo berarti harus mungkin ada titik-titik di mana lo melawan banyak hal, lu melawan banyak orang yang arusnya gede kan ya gitu. Dan kita harus melawan arus itu. Menjadi otentik tuh kadang-kadang kayak gitu. Jadi, sedang saya lawan sih sekarang semua orang Kristen ini. Oh iya. Sampai saya udah gak jadi pendeta lagi. Tapi but it feels good. And I can tell you dari gue it feels good, and gue yakin lu udah mengalaminya juga. Isn't it good untuk menjadi diri sendiri? Tapi lucunya semakin kita menjadi diri sendiri semakin banyak yang cinta. Tapi banyak banget yang benci. Iya. Oke. Simplify the stone of wisdom, the stone of intelligence. Oke, kebijakan, intelligence, kepandaian, the stone of integritas, and the stone of authenticity. Kalau lu nggak bisa name it, I'll name it. Yo, kalau itu bergabung, the stone of kue. Gue tetap membeli stone of kue. Oh gosh. Oke, jadi sampai umur 16 itu yang lu tahu adalah anak dari seorang Gus Dur. Gus berarti kan kiai. Gus sama kiai itu bedanya apa sih? Beda. Gus itu anaknya. Berarti kakek itu kiai. Iya, bapaknya kiai, kakeknya kiai. Jadi kalau lu mendengar ada Tulul Lama gitu sebagai salah satu organisasi terbesar saat ini gitu ya. Ya itu yang
kakek buyut gue, kakeknya bokap gue gitu. Oh, berarti beneran oke. Makanya gue selalu bilang bokap gue tuh the real nepo baby. Dan ya dia tuh kayak jadi kalau ada orang yang selalu dibilang need to check your privilege, itu bokap gue. Right. Gue selalu ngomong gitu. Gue selalu ngomong bokap gue tuh privilege-nya mungkin paling besar di Indonesia. Sampai detik ini gue nggak tahu ada orang lain yang bisa ngalahin gitu. Karena benar-benar dia all side of him. Karena kalau privilege itu kan based on identity ya, berdasarkan identitas gitu. Nah, nggak ada identitasnya dia yang tidak privilege, itu nggak ada. Right. Laki-laki, orang Jawa, ya kan, punya pendidikannya tinggi pula. Dan ini yang kalau gue nyebutnya, sotoynya gue nyebutnya trifecta of privilege itu adalah laki-laki, Jawa dan Islam. Oke. Di Indonesia ya. Iya. Dan Islamnya kan dia bukan sembarang Islam. Right. Dia bukan misalnya kayak Syiah yang kalau untuk bikin acara keagamaan aja sekarang harus gitu diam-diam gitu, atau Ahmadiyah yang gue pernah diundang acaranya mereka itu benar-benar literally harus kayak gue harus nunggu di satu tempat, terus nanti mereka akan jemput, terus pindah transportasi gitu, dan di lokasi yang tertutup gitu karena bisa dipersekusi kapan aja dan segala macam gitu. Oh iya, bokap gue nggak dari kelompok itu. Bokap gue kelompok mayoritas gitu, dan dia bukan cuman sekedar mayoritas dalam artian oh ya gue member of the organization gitu ya, maksudnya kayak oh ya gue anggota organisasinya, enggak. Bokap gue anaknya langsung dari yang bikin gitu kan, cucunya langsung dari yang bikin gitu. Dan enggak cuman itu, bokap gue pernah jadi ketuanya gitu. Ya kan, dan bokap gue pada saat menjadi ketua PBNU itu benar-benar menciptakan banyak sekali perubahan yang akhirnya jadi ketika orang ngelihat PBNU yang sekarang gitu, itu warisan dari bokap. Ya gitu. Terus kemudian ujung-ujungnya jadi presiden pula. Kan parah, dia tuh parah banget orangnya, sumpah. And gitu. yet still dia nggak abuse semua itu. Nah, maksud gue adalah knowing his privilege, buat dia menyadari privilege-nya, itu artinya menggunakan itu untuk kepentingan orang lain. Gitu sih kalau gue melihatnya. Dan itu gila banget. Dan gue sebagai udah bisa punya semuanya dan melepaskan semuanya untuk sesuatu yang bukan dirinya. Apalagi untuk bukan keluarga, orang terdekat, tapi untuk bangsa. Menggunakan status nepo baby-nya untuk kepentingan orang lain. Maka untuk itu gue sebagai yang mewarisi nepo baby gitu ya. Live it to the fullest. Iya dong. Menjalani nepo baby. Sepenuhnya. Right. Oke. So sampai umur 16 seanak. Itu berarti umur 16 itu sebelum jadi presiden ya, berarti masih ketua PBNU. Udah jadi presiden. Saat umur gue 16 itu bokap gue jadi presiden. Sebelum beliau jadi presiden tuh jadi ketua PBNU. Iya. Berarti kan besar sebagai anak dari, kayak gue ngebayanginnya anak pendeta dari segala pendeta gitu kan, jadi anaknya. That pressure itu lo kayak gue nggak mau ngikutin, kayak ada rebellious phase lah ya. Tapi iya. Ada lah ya. Ada banyak SMP banget. Gitu nggak kan. mungkin lah, maksud gue gini. Terus, orang umum aja pasti punya pasti rebellious ada, phase, apalagi kan. gue. Nah terus begitu jadi anak presiden, how do you even feel kayak? Nah gue sampai saat ini aja masih rebellious phase. Masih belum selesai ya. Kayak masih belum selesai. Ini kapan selesainya sih? Ini fase yang panjang sekali. Oh iya, udahlah sampai mati aja lah gue juga. Tapi pas lu gak pernah nyangka dong bokap lu bakal jadi presiden? Gue gak mau bokap gue jadi presiden. Sumpah. Pas lu dibilang bokap lu presiden? Jadi waktu bokap gue dibilang waktu pemungutan votingnya itu dia gitu bilang ya. lu doa lagi. Iya, buat dia bokap gue kalah karena sahabat gue memilih yang bukan bokap gue, gitu. For the sake of karena gender. Jadi teman gue tuh waktu itu kayak sosok feminis gitu kan, terus bilang kayak, ya gue mesti milih yang perempuan dong, gitu. Terus akhirnya ada satu guru gue ngomong gini, ya kalau kamu tuh memilih dia berdasarkan gendernya, ya kamu itu ya diskriminasi gender juga, gitu. Lewong ini ngomongin presiden loh, jadi presiden ya kan kita ngomongin. Bukan itu gitu, dan nggak apa-apa, representatif itu matters, bagus, penting gitu. Tapi ya
itu harus diikuti dengan ini. Yeah, Not that I'm kapasitas. saying saat itu bukan Yeah. bahwa yang yang saat itu sedang berkontestasi Iya, tidak punya kapabilitas. Bukan, gue nggak ngomong itu. Tapi poinnya adalah kalau lo mau milih seseorang bukan milih karena gendernya, gitu maksudnya. Gitu. Bukan itu. Poinnya adalah lu nggak milih bokap lu. Dia nggak milih bokap gue. Tapi gue nggak milih bokap gue. Jadi waktu kan sekolah gue sekolah Islam. Jadi terus abis itu begitu bokap gue dinyatakan menang, terus kepala sekolah gue ngomong gini, ayo sekarang kita berkumpul. Waktu itu masih ada beberapa anak lah yang masih kumpul di sekolah gitu ya. Terus kepala sekolah ngomong gini, ayo sekarang kita ke masjid, kita sholat, kita sujud syukur bareng-bareng. Terus gue gini, enggak, saya nggak ikut pak, saya nggak mensyukuri keadaan ini. Kenapa? Apa yang what's going on? Apa yang di dalam pemikiran lo? Kenapa lo nggak mau jadi presiden? It's a burden loh. Ya tapi gitu, kan lo belum berasa presiden. lah, umur 16 bukannya kayak it's so cool, gue bakal jadi teman semua orang. Gue melihat bagaimana rakyat Indonesia turun ke jalan sebanyak itu menurunkan Presiden Soeharto. Iya, itu lagi maksud gue gini, gue nggak tahu apakah ayah gue seorang ayah akan jadi pemimpin yang baik atau enggak. Kalau sekarang sih beda. Waktu itu beda. Waktu itu lagi traumatik banget, men. Nggak tahu, gue nggak tahu apakah ayah gue akan diturunkan juga kayak Soeharto atau apa gitu. Ngeri sih. Tapi kan kondisinya beda. Betul. Bahkan ketika bokap gue di kick out dari istana, bokap gue nggak di kick out karena melawan, karena melawan rakyat misalnya gitu. Iya. Itu bisa dibuktikan dengan saat itu rakyat itu banyak banget di sana juga memberikan dukungan ke bokap gitu. Benar. Gitu. Dan apa yang dituduhkan ke bokap kan nggak pernah sampai hari ini nggak pernah ada buktinya, nggak pernah terbukti apapun. Gitu. Dan malah kebalikannya. Kalau lu baca buku, ada satu orang yang kemudian membuat buku, Firdika Utama. Buku judulnya Menjerat Gus Dur. Di situ jelas buktinya kebalikannya. Bagaimana itu adalah permainan politik gitu. Pasti. Jadi I'm so proud of my dad sekarang gitu. Bangga, tapi waktu itu kan gue takut. Jadi gue kayak gue nggak mau bokap gue jadi presiden. Jadi makanya begitu bokap gue bilang pas abis dilantik, gue tuh dilantik tuh datang dengan kondisi yang kayak kesel gitu. Dan ada satu momen yang bikin gue makin drop, itu adalah ketika pada saat mau pelantikan, kan saat itu kan berarti perpindahan dari Presiden Habibie ke kami gitu ya, ke Gus Dur gitu. Terus di belakang itu di ruangan sebelum pelantikan, Bu Ainun gitu ya, itu datengin kami terus meluk kami berempat. Dia meluk kami kenceng banget. Terus dia bilang gini, kalian harus kuat ya, kalian harus kuat. Kalian berempat harus saling pegangan, karena ini akan sangat berat. Gue makin drop, gue kayak udah lemes. Gue pulang aja boleh nggak? Gue ngaku jadi anaknya Pak Tugimin aja. Papa, gitu. Saat itu gue mikirnya, jadi ya udah. Jadi I don't want this, I don't want any of this. Dan gue benar-benar literally hidup kayak gitu, in denial. I don't want any of this. Gue nggak mau jadi anak presiden. Jadi hanya gue nggak. Hanya waktu bokap gue bilang, bapak akan tinggal di istana karena gini-gini yang tadi gue ceritain gitu, karena biar orang nggak susah gitu kayak rombongan presiden dan segala macam. Terus kamu gimana? Enggak, ngapain aku di sini? Iya. Lu nggak kos di luar? Gue nggak kos di rumah. Di rumah lama. Iya, di rumah. Tapi hanya gue di rumah sendirian kan. Karena kan semuanya, ya kan semuanya di istana. Terus hanya gue sendirian, hanya sama pengawal gue doang ya. Terus pengawal gue nih orangnya gede dan serem banget. Dia aja takut tinggal di rumah gue. Terus jadi ke suatu hari dia pas nganter sekolah dia bilang, "Mbak, kenapa sih kita tinggal di sini?" gitu kayak. Emang kenapa? Jadi kamarnya dia kan di atas kan. Jadi gue kan di bawah gitu. Terus di kamar bawah. Terus dia di kamarnya biasanya dipakai sama om gue gitu. Nah, terus dia bilang, iya saya sering, ya pokoknya itulah experience nggak enak gitu.
kita pindah aja gimana Mbak. Terus hanya suatu saat gue kayak iya juga ya, gue kalau mau minta duit juga susah, kalau mau apa susah. Yaudah deh kita pindah aja deh, yuk kita ke sana aja. Iya. Right. Tapi memang lu berada di umur usia yang paling susah sih. Lu 16 itu lagi teenager phase, harusnya lagi menjelajahi diri, tiba-tiba di stop tuh penjelajahan lu. Gue udah tahu lu siapa, lu anak presiden. Iya. Dan apapun yang gue lakukan semua orang langsung ngatin gue gitu kan. Iya, all eyes on you sebelum ada sosial media. Kalau kakak-kakak lu udah lebih gede berarti. Iya. Umurnya udah di berapa sih? Kakak gue di atas gue aja bedanya 5 tahun sama gue. Yang pertama, yang di atas 5 tahun. Yang kedua, pertama tuh. Yang pertama bedanya? Kayak 10 tahun lebih ya. Oke, jadi mereka udah bisa menerima di stage itu. Oh iya, apalagi kakak gue nomor 2 itu kan udah terbiasa nemenin bokap gue kemana-mana kan. Emang bener-bener bagian dari timnya. Kakak gue nomor 1 akhirnya dia yang set up segala macem. Iya. Karena dia kan emang itu kan yang paling bertanggung jawab. Yang ketiga lagi di Harvard itu. Bukan, yang Harvard kan nomor 2. Yang nomor 2. Anita saat itu lagi di Cina. Lagi di China. Dia sekolah di Cina. Lu yang paling berat ya jadinya. Iya, definitely. Terus itu. Nah, ini pertanyaan kita ini masuk nih ininya di sini. Dari umur 16 sampai bokap nggak ada sampai umur 25 di season itu jadi anak pendeta dan jadi anak presiden dan seterusnya. Gimana tuh cowok? Dari 16 usia yang kayaknya saatnya aku menjelajah. Cowok anak presiden. Anjir, siapa yang mau dari dekat gak sih? Gimana? Lu pacaran pertama kali kapan? Ya itulah. Langsung ada yang berani deketin anak presiden. Berani kali. Tapi kan dia temen gue dari SMA. Oh, ini cinta pertama nih. Hah? Ini cinta first love. First love. Always gonna be the gimana nih? Kalau dibilang first love, I don't even know what love is. I don't even know what love is. Tiba-tiba jadi filsafat ini. Nggak, tapi yang pacar pertama lu tuh berarti umur berapa? Saat itu gue nggak enak, gue malu banget. Oke, pacar pertama gue adalah wartawan istana. Jadi karena dia sering liputan di istana. Tunggu, katanya temen SMA. Nah ya setelah itu temen SMA. Oke, tunggu. Wartawan dulu. Tunggu gimana umur berapa waktu itu? Itu umur 16 waktu sama dia. Iya, ya itu wartawan istana. Umur berapa dia? Berapa ya, sekitar 24-25 gitu. Dan abis itu makanya gue kayak hanya gue cuman kayak nggak nyampe sebulan gitu karena gue ngerasa kayak dia ketuaan gitu. Di umur segitu, beda umur segitu di waktu itu sih sangat-sangat berbeda ya. Iya. Right. Kalau saat itu mungkin si mantan gue tuh pasti udah dilabeli grooming. Iya, gitu. Nggak sih 16 sih enggak lah ya. Tapi ketahuan orang tua nggak? Kayak kakak gue tahu deh. Yang kakak gue nomor 2 kayak dia pernah ngobrol. Tapi jadi nggak benar-benar intens lah ya, baru kayak. Baru yang kedua. Zaman itu apa, surat kali ya? Ya pakai handphone lah tetep. Udah handphone ya. Oke. Tapi ya udah bentar doang. Ya, yang kedua. Hanya setelah itu sebulan kemudian gue kayak pacaran sama itu teman SMA gue. Teman SMA lo. Oke. Terus dia tetap maju tuh, udah jadi anak presiden, nggak peduli ini teman lama gue nih, gue udah suka dia dari dulu gitu. Iya. Pada saat dia jadi oke. Terus itu lama. Lumayan. Aman tuh. Sekitar 4 tahunan gitu. Presiden juga pacarannya aman-aman aja ya berarti. Itu masih sekolah berarti kan? Kuliah ya? Udah kuliah. Iya kan 16. Habis itu kan gue lulus. Lu cepet amat, Bos. Ya. Kita lulus 18, Bos. Serius? Iya gak sih? Enggak, gue enggak. Percepatan atau emang? Enggak sih, gue gak percepatan. Emang gue udah 1 tinggal. Oke. Terus. Kenapa kita masuk ke sini? Soalnya kemarin pas kita ketemu, kayak obrolan kita panjang banget ya soal mantan. Tapi kan kita tuh kadang gue tuh ketemu Brian pertama dan bener-bener kayak cuman baru berapa setengah jam, nggak nyampe sejam ya. Tiba-tiba udah cerita soal kita dikenalin sama mutual friend. Iya. Dan mutual friend kita, very good friend. Itu juga inspirasi gue. Pak Jimios, I love you. Tapi karena beliau yang memperkenalkan kan sopan banget kan. Jadi gue kayak anak Gus Dur. Iya, sopan gitu. Terus dia harus pulang baru kayak gue udah kayak capek. Terus kita semua kayak aslinya.
Terus tiba-tiba udah ngomongin soal mantan lah. Udah ngomongin soal. Oke, tapi itu kan langsung yang terakhir tuh kan. Nah, itu sekarang kita mulai dari yang awal nih. Oke. Iya banyak banget. Banyak. Salah gue salah ngomong. Saya baru ada 3 loh. Anda banyak sekali. Banyak. Minta angka dong. Enggak, No. Oke. Nggak usah. Jadi apa yang kita mau ngobrol dari sini? Kemarin gue udah bilang, "Nay, kita nanti bikin bikin apa namanya podcast." Iya. Yang satu mau ngomongin tentang bokap lo. Oke. Yang kedua mau ngomongin tentang enggak, gue bilang perjalanan pribadi lu gitu. Yang gue ingat gak gue bilang, yang relationship mungkin nanti gue nggak mau lu terlalu ke pressure kan personal banget. Janganlah, nggak apa-apa. Terus lu kayak enggak kita harus ngomongin relationship nih anak-anak gini. Kenapa apa yang penting? Karena itu sesuatu yang sangat relate kan semua orang kan gitu. Dan itu sebenarnya berdampak besar, berdampak banyak. Iya. Gue hari ini tuh sangat percaya ya Brian ya, kalau perempuan di Indonesia menyadari self worth-nya dan menyadari bahwa mereka layak dapat relationship yang sehat, dapat relationship yang baik, ya. Relationship yang bikin mereka bahagia, sehat terutama di garis bawah kata sehat di bold di italic. Gue sangat yakin ada banyak permasalahan sosial di Indonesia yang sangat bisa ditanggulangin. Right, gue ulangi, kalau setiap wanita memiliki kesadaran akan self worth-nya, bahwa dia layak. Kelayakannya bahwa mereka layak dapetin relationship yang sehat dan bikin mereka bahagia, bukan cuman sekedar yaudah yang penting gue nikah, enggak kok kayaknya kita sama-sama suka kok, gue suka dia suka udah selesai, atau kayak yaudah yang penting gue nggak jomblo gitu ya. Tapi benar-benar sehat banget, hubungannya mutual ya kan, pacarnya sehat, kesalingan, saling support, saling menghargai dan segala macam gitu ya. Saling kedua belah pihak memberikan yang terbaik dari dirinya dan membantu satu sama lain untuk menjadi terbaik gitu. Kalau itu terjadi ada banyak masalah sosial yang mungkin bisa diatasi. I really believe in that. Gue inget mentor gue pernah bilang gini, dan mentor gue kan juga seorang pendeta kan. Dibilang hal terpenting, kalau kita kan bilangnya pelayanan kan, aktivitas rohani itu semua pelayanan kan. Mentor gue bilang gini, dari semua pelayanan lo yang paling penting adalah satu, pernikahan lo. Iya, betul. Kalau pernikahan lo sehat, itu kayak sumber. Semua yang lo lakukan di dalam kehidupan, Senin sampai Jumat, sampai hari Sabtu, sampai hari Minggu, lo mau khotbah, lo mau bikin gereja, lo mau jadi businessman, lo mau punya karir di luar sana sebagai profesional, itu semua bakal sehat. Karena sumbernya di pernikahan, hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Tapi sesamanya paling satu adalah suami atau istri gitu kan. Tapi kalau itunya nggak sehat, lo mau bikin jadi pendeta yang paling khotbah sebagus apapun, gereja yang paling besar di Indonesia pun, apapun itu nggak bakal sehat dan itu bakal goyang karena fondasinya pernikahan. Dan kalau lu biarin pernikahan itu sampai nggak sehat, semua yang lu bangun di atasnya bakal runtuh. Jadi yang gue setuju banget yang lu bilang, kalau bawahnya udah sehat, yang tadi lu bilang, yang di atasnya masalah harinya akan hilang semua. So dari mana kita mau masuk ke dalam relationship ini? Ada teman gue yang kalau ada teman-teman dari kelompok Kristen yang suka bilang one family under God itu loh jadinya kan kemudian. Apa tuh? Ya ada lah gitu istilah. Gue nggak tahu tuh ada teman-teman Kristen. Ya maksudnya kan berarti menciptakan keluarga-keluarga yang di bawah Tuhan. Yang suka kami plesetkan jadi one family underdog. 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 Gitu. Itu satu kata loh ya, bukan ini. Nah, terus bukan plesetan dari Tuhan, bukan. Underdog itu, nih netizen, bukan anjing. Underdog itu underdog itu adalah orang yang suka dianggap enggak diremehin. Iya, betul. Nah, gitu. Nah, apa namanya? Relationship. Kenapa tadi gue bilang perempuan? Karena gue nggak bisa ngomongin experience yang gue nggak experience gitu loh. Maksudnya jadi gue nggak bisa ngomongin sesuatu yang gue nggak experience. Jadi gue ngomong gue aja sebagai perempuan, itu satu. Yang kedua, perempuan itu udah banyak banget dilekatkan dari kecil gitu bahwa mereka tuh nggak punya kelayakan diri karena mereka harus memenuhi standar tertentu, stigma tertentu gitu ya. Kalau lo nggak punya itu, lo nggak layak sebagai perempuan, lo nggak berharga. Padahal
keberhargaan lo, kelayakan lo sebagai manusia ya ada karena lo manusia, lo lahir. Betul. Nggak ada gini, nggak ada misalnya gini, lo baru layak Setelah. dan bisa mendapatkan sesuatu kalau lo misalnya achieve sesuatu. Right. Lo punya identitas sesuatu. Jadi misalnya gini, kalau gue cantik dan gue kulitnya putih dan cantik itu kan standarnya jelas tuh ya. Selama ini gitu ya. Langsing, kulit putih, rambut panjang misalnya kayak gitu ya. Nah, terus kalau nggak di situ, berarti lu nggak layak. Lu nggak berhak mendapatkan apa cinta yang baik atau relationship yang baik atau apapun gitu ya. Nggak begitu. Lu layak karena lu lahir. Jadi lu mendapatkan sesuatu itu bukan karena lu achieve sesuatu. Karena contohnya gue kasih contoh yang simple. Ketika lu lahir, lu bayi kan. Orang tua lu kan gak nanya ketika lu nangis gitu. Lu nangis, lu pengen susu. Orang tua lu gak nangis. Brian, kamu pikir kamu layak mendapatkan susu ini? Ayo, kamu rolling dulu 3 kali. Right, Gitu. iya, Atau iya, kopel dulu. Iya, Ayo, Brian, coba berhitung. Nanti kalau kamu udah bisa berhitung, mama kasih ASI. Kan gak gitu. Iya. Apapun kebutuhan lo, apapun itu lo layak gitu. Dan lo layak karena lo manusia, lo ada, you exist gitu. Lo eksis itu sudah mendapatkan sesuatu. Dan lagi nih, kalau lo eksis, lo diciptakan Tuhan, lo aja layak buat Tuhan. Kenapa lo jadi nggak layak buat orang lain? Nah, masalahnya perempuan selama ini dan laki-laki sebenarnya juga. Cuma sekali lagi gue nggak bisa, gue nggak punya experience-nya, jadi gue nggak tahu. Mungkin Brian yang Nanti akan bisa lengkapin, cerita ya, gitu. Bahwa gue baru bisa layak kalau gue ya apa tadi yang itu. di Indonesia menurut Gue ya itu tadi cantik gitu ya. cantik dan segala macam, putih, taat, sopan, baik gitu, reserve gitu, kayak ya udah mengikuti aturan dan segala macam gitu-gitu. Apa namanya? Mungkin tetap awet muda gitu. Jadi kayak nggak boleh jelek sedikit gitu, nggak boleh terlihat buruk sedikit, yang kayak gitu-gitu. Dan lo jadi kayak lo harus mengayomi, lo harus nurturing gitu. Dan itu sangat-sangat dibuat konstruksi sosial nggak sih? Iya jelas. Iya kan? Makanya gue maksudnya gini. Makanya kenapa menurut gue relationship itu penting, karena nanti semua konstruk itu akan muncul di relationship itu gitu. Iya. Kayak kalau gue nggak secantik itu, laki-laki nggak mau sama gue. Kalau gue nggak taat sama mereka, laki-laki nggak akan mau sama gue. Dan kalau berpikir seperti itu, masuk ke pernikahan pun, aduh suami gue selingkuh gara-gara gue yang nggak cantik. Oh itu semua stigma itu nanti di sekeliling lu akan bilang, ya kamu sih nggak bisa ngurusin suami, ya kamu sih nggak jaga badan, ya kamu sih, dan akan kayak gitu terus. Kalau kita ngomongin ke arah situ ya, dan cowok juga punya ya, cowok kayak lebih kayak mungkin bisa di umur berapa udah punya apa, udah punya tabungan kah, atau udah kerja, atau udah kalau zaman sekarang udah punya bisnis belum, udah punya kerja sampingan enggak gitu-gitu kan. Pasti ada juga. Kalau mendapatkan kemalangan harus tetap senyum, nggak boleh nangis. Iya, nggak boleh nangis itu. Nah ini yang gue pengen masuk nih. Kalau kita ngomongin, ini kan menjadi sebuah insecurity gitu kan. Setiap dari kita sadar gak sadar yang kita pakai. Tapi menurut lu Nay, seberapa banyak atau sedikit agama kita berpengaruh dan for lack of better word bersalah dalam membangun social construct ini? Let me explain. Kalau buat gue, perspektif gue, society membuatnya it's one thing, tapi gue merasa dari kekristenan setidaknya kita terlalu mengglorifikasi pernikahan. Maksudnya gini, gue percaya pernikahan itu adalah rencana Tuhan yang menciptakan ide sebuah keluarga, hubungan antara manusia yang paling erat, suami dan istri. Tapi kita nggak boleh lupa pertama bahwa agama kita tuh patriarki sekali kan. Jadi kalau untuk ngomongin untuk wanita, agama kita sangat patriarki, agama samawi. That's one. Buat gue setidaknya Kristen, sadar nggak sadar. Bahkan kita memanggil Tuhan sebagai he, laki-laki. Dan kalau di Amerika udah banyak diperdebatkan tuh, Tuhan udah nggak boleh he lagi. Udah he/she, udah macam-macam tuh. Tapi let's not go ke sana. Kita ngomongin ini aja. Di Indonesia, gue merasa di ranah agama pun, setiap dari kita tuh diberi sebuah
ekspektasi bahwa menikah adalah salah satu tujuan kehidupan orang Kristen, dan seakan-akan kalau lu nggak sampai di situ berarti ada yang kurang dari lu. Kayak Tuhan mau setiap dari kita menikah, dan kalau belum menikah tuh kayaknya nggak lengkap aja menjadi orang, kayak masih ada yang kurang gitu. Dan itu dipertanyakan selalu, ya maksudnya di Indonesia juga ditanyakan selalu kan, kapan nikah kalau lagi kondangan kan. Tapi di dunia gereja juga sama, dan ada sebuah ekspektasi dan menjadikan sebuah dorongan for good or for bad. Tapi is it though? Apakah harus rencana Tuhan buat setiap dari kita itu menikah, dan kalau kita nggak menikah itu kita belum masuk ke rencana Tuhan, kita belum sesempurna atau seutuh yang Tuhan Kalau mau. Tuhan merencanakan kita nggak nikah terus gimana? Nah, Kan kita nggak tahu juga kan. exactly. What do you think? Ada nggak peran agama dalam membuat ekspektasi yang tadi itu loh, yang at the end of the day ngerusak relationship? What do you think? Tapi gini, maksud gue kan agama kemudian juga menjadi tool untuk banyak hal. Betul. Gue sangat percaya memang tujuan utamanya baik gitu ya. Dia obat dari segala macam penyakit gitu. Ya. Nah, ada teman yang cerita gitu waktu dia ngobrol sama temannya yang dia bilang nggak punya agama, kayak nggak percaya Tuhan gitu. Terus dia bilang kayak, ya kalau baik ya baik aja, manusia tuh ya harus baik gitu, baik-baik aja. Terus temen gue bilang gini, ya gue mah kalau nggak ada Tuhan ya gue nggak baik. Gila lo, buktinya sekarang di dunia yang menang itu kebanyakan malah yang sikapnya, sifatnya itu mau menang sendiri dan segala macam. Kalau gitu gue mau menang sendiri aja. Nggak ada apa ya istilahnya tuh, nggak ada hukuman. Ya. Nggak ada apa segala macam gitu nanti gitu, nggak ada penghakiman, nggak ada apapun, nggak ada pertanggungjawaban gue nanti di sana. Ya gue mah mendingan menang sendiri gitu. Jadi maksudnya gini, agama kemudian jadi sebenarnya sangat penting gitu, ya kan, di masyarakat untuk kebaikannya masyarakat sendiri gitu. Dia sangat percaya. Tapi bahwa kemudian itu menjadi sangat apa ya? Terus dipakai untuk sama banyak orang juga untuk kepentingan mereka juga banyak banget. Experience mengatakan begitu berkali-kali kan. Iya. Gitu. Hari ini kita lihat kondisi Palestina aja begitu. Gimana bangsa Israel menggunakan agama untuk menghabisi orang-orang Palestina gitu kan, untuk genocide gitu. Dan, ya kan. Nah, maksud gue itu nyata banget itu depan real. Kita gitu, real banget. Nggak bisa dibantah. Jadi maksud gue banyak juga ya kemudian orang menggunakan itu. Jadi kalau misalnya gini, kayak tadi lu bilang, berarti agama kita patriarki, is it though? Gitu. Di Islam misalnya gitu ya, di Islam. Nabi Muhammad itu sama istrinya itu apa nggak mutual banget? Mutual banget, monogamis gitu. Bahwa kemudian setelah pasca istrinya meninggal terus dia poligami, itu saat itu konteksnya berbeda. Gitu. Konteksnya itu saat itu adalah solusi dari problem saat itu. Yang mana nggak bisa dibawa ke hari ini juga karena beda konteks. Gitu. Nah, beda. Dan sebenarnya kalau banyak kemudian yang bilang bahwa misalnya poligami itu bukan menambah konteksnya, bahkan gitu. Ketika misalnya ayat tentang poligami gitu ya, itu ayat yang bisa dipakai, yang biasanya dipakai itu bukan lagi bicara soal penambahan, malah sebenarnya pengurangan. Artinya yang diutamakan tetap being faithful kepada satu orang gitu. Nah, misalnya gini, nikah nih ya. Nikah itu buat kalau menurut gua ya tadi itu bahwa manusia itu pasti bukan pasti gini. Akan pernikahan itu dimunculkan karena ada kebaikan. Kalau gue pribadi sebagai perempuan itu membantu banget. Karena apa? Itu perlindungan terhadap perempuan. I see. Gitu. Jadi itu sebenarnya benefitnya banyak. Cuman bahwa kemudian ada banyak orang yang kemudian nggak pakai itu sebagai kebaikan dan akhirnya manfaatin itu untuk hal lain yang segala macam ya gimana? I see. Namanya juga alat yang bisa dipakai semua orang. Alat nggak baik nggak jahat. Ya. Tergantung bagaimana memakainya.
Kalau gue sih ngeliatnya gitu. Tapi basically kalau agama sendiri ya gue nggak tahu apakah gue bisa bilang misalnya Islam tuh patriarki, gue nggak tahu. Right. Gue nggak yakin. Ada banyak ulama-ulama perempuan kok gitu. Oh, cuman kan oleh sejarah dihapuskan. Oh. Oleh banyak kepentingan kemudian dihapusin. Aduh, gue jangan ngomong ini nih. Nah, kita balik lagi ke relationship aja. Kita balik lagi ke relationship. Oke, when it comes to relationship, apa yang paling dekat ke hati lo kalau ngelihat keadaan relationship zaman sekarang? Yang tadi itu yang gue bilang gitu. Andai kata kita nih semua benar-benar kemudian ya pengen relationship yang sehat dan mengupayakan itu gitu ya. Dan dan masalah ya mendapatkan itu gitu. Karena kayak relationship yang sehat kan definisinya apa sih gitu. Ya salah satunya kesalingan gitu. Dan saling, jadi kayak misalnya gini, lu juga aman. Ini yang gue lagi experience soalnya Brian. Gimana? Oh gitu. Itu adalah jadi ya waktu pertemuan gue pertama kali sama Brian, terus gue kayak curhat gitu ya habis putus gitu dan Brian menghibur gue. Dia baik sekali loh. Guys, dia green flag-nya banyak banget. Begitu dia bilang, gue ke psikolog. Iya kan ya, maksudnya gue boleh gak sih ngomong gini? Boleh gue dong. membuka boleh ini dong. Loh. Itu gue langsung yang banyak perempuan sekarang kalau ditanya gitu ya, kalau cowok mengaku ke psikolog, green flag apa red flag? Red flag karena dianggap apa misalnya kayak, berarti kan dia punya apa, dianggap punya kelainan atau apa? Enggak juga gitu, tapi hampir lebih banyak perempuan akan bilang itu green flag. Gue sendiri akan bilang itu green flag. Gue juga bahkan gue merasa setiap orang butuh ke psikolog. Jadi kalau nggak ke psikolog udah red flag. Iya. Gue lagi nggak kayak gitu. Gue ngerasa kayak kalau kalian bisa punya kemampuan untuk bisa ke psikolog, please pergilah ke psikolog. Dunia ini butuh orang sehat. Salah satu wish gue buat Indonesia adalah gue pengen lihat dunia akses kepada psikolog itu bisa karena buat semuanya. Bisa buat semuanya. Yes. Saat ini susah sekali dan sangat tinggi. Tapi gue personally tahu seberapa pentingnya dan itu bisa ngerubah Indonesia. Orang-orang yang berada di kekuasaan, pendeta deh. Gue kayak yang paling butuh ke psikolog itu pendeta, coy. Kalau lu sehat, pernikahan lu sehat, gereja lu sehat, semua sehat. Itu suatu contoh. Tapi there is so many people in power yang memiliki kedudukan dan posisi yang sangat penting, yang dalam banyak hal mereka luar biasa. Tapi banyak hal yang gelap dan mungkin broken dan mungkin luka yang tidak disembuhkan. Dan kalau ini disembuhkan, how amazing mereka bakal jadi orang-orang super keren, kuadrat. Dan karena nggak disembuhkan terus dia kemana-mana. Itu yang sering kali kemudian kejadian. Sama kayak itu yang gue alamin gitu ya. Gue hanya menyadari itu dalam relationship gue itu hanya keluar, luka-luka itu keluar dan akhirnya kita sabotase dan segala macam gitu-gitu. Nah, jadi hubungan sehat tuh yang kayak gitu, mutually saling punya kesalingan gitu ya. Saling respect, saling saling jaga, saling segala macam gitu ya. Bisa jadi diri sendiri, aman, relationship yang aman, lo aman untuk jadi diri lo sendiri, ya itu penting banget. Dan itu yang lagi gue rasain gitu. Ada beberapa relationship gue di mana gue ngerasa kayak, oke, gue kehilangan diri gue gitu. Dan gue mau nggak mau ada di posisi di mana gue ada di persimpangan jalan untuk memilih tetap berada di situ, kehilangan diri gue atau balik ke diri gue sendiri gitu. Jadi akhirnya gue belajar satu hal, ladies, kalau pilihannya antara memilih dirimu sendiri dan memilih orang lain, saya sangat berharap Anda memilih diri Anda sendiri. So good. Gitu. Berat banget. Tapi hadiahnya bakal luar biasa. Gitu sih. And selagi choice itu ada sebelum menikah, choose yourself. Karena banyak dari kita nggak memilih untuk menjadi diri sendiri dalam pacaran pas udah bisa dan masuk dalam pernikahan dan udah kena lock di situ kan. Karena itu akan sangat jauh lebih repot, right? Tentunya perceraian bukan sesuatu yang kita inginkan. Ya, perpisahan tentunya. Tapi kayak while you can do it pas lagi di pacaran, it's a stage dimana
lu harus egois dikit gitu, jangan berikan segalanya gak sih? Iya, karena kan kita zaman sekarang bucin like that gitu. Udah terlalu giving too much di stage pacaran. Iya, ini bukan lagi ngomongin menjadi egois ya, tapi ini lagi ngomongin ya tadi itu kesalingan. Kalau ya apa ya, kita nih punya nggak? Kalau kita nggak punya, kita nggak bisa ngasih ke orang lain loh. Betul. Gitu. Betul. Oke. So yang pertama tadi saling, yang kedua menjadi diri sendiri, yang last one ketiga. Last one. Gue nggak tahu nih last one apa nggak. Lagi juga yang tadi juga gue soto-sotonya aja itu karena based on experience gue. Iya dari experience orang lain. Happy. Lo ada di relationship di mana lo menginginkan relationship itu, dia juga menginginkan relationship itu, dia menginginkan lo menginginkan dia. Right. Lo melakukannya dengan happy. Maksud gue gini, happy aja ya. Namanya relationship. Namanya tuh relationship tuh any kind of relationship ya. Itu kita berapa kali berkonflik kan? Karena ini kan 2 orang atau 3 orang atau berapa orang yang berbeda-beda gitu. Happy aja, problemnya banyak gitu. Yang dihadapin banyak challenge-nya. Lah apalagi kalau lo nggak happy. Betul. Gitu. I love gitu that. Sih. Saling, be yourself, menjadi diri sendiri dan happy. Oke, so practically, I love that. Tadi itu bagus banget menurut gue. Dan itu aja mudah diucapkan, tapi sebenarnya susah dijalani. Berapa banyak, coba dari kita, berapa banyak yang punya relationship yang 3-3-nya ini? Dan happy itu bukan yang kayak lo seneng ya. Maksudnya gini, kadang kita suka menerjemahkan happy itu dengan seneng. Gue ngerasa seneng gitu. Padahal bukan itu. Happy itu lo feel content gitu. Lo ngerasa kayak lo peaceful gitu. Lo gak berkonflik gitu. Gitu ya. Itu sih yang sebenarnya penting. Apa? Practically. Iya practically. Boleh main Bumble gak? Boleh. Gue kalau boleh atau nggak boleh. Ini anak Gus Dur mau memberikan sebuah fatwa bukan ini namanya? Gue tahu lu pasti akan nanya gue pakai Bumble apa enggak gitu ya? Atau any kind of dating app ya. Jadi gini, gue suatu hari gitu ya di tengah gue abis putus gitu dengan ya udahlah ya. Gue juga lupa berapa tahun lalu gue nanya dong sama sahabat gue ya, ini emang nih cowok ini sahabat gue dan emang jawabannya tuh suka nyebelin kalau gue nanya sesuatu tuh dia jawabannya suka ngeselin gitu. Kayak apa namanya, misalnya gini, gue pernah suatu kali nanya sama dia, aduh kenapa sih kok gue mesti apa ya kayak tadi gitu, gue jadi apa aktivis ngebelain apa segala macam gitu. Terus dia ngomong gini, ya lu tuh anaknya Gus Dur kok minta hidup enak, udahlah nggak mungkin lu hidup enak gitu. Ya kayak gitu dia tuh suka ngomong ya gitu lah, terus mulutnya suka ini. Nah terus suatu ketika gue nanya nih sama dia, menurut lu gue bisa nggak pakai dating app gitu kan? Apa namanya, gue juga pengen nih pakai dating app gitu. Dan kalau gue pakai dating app, menurut lu gue pakai profil gue beneran apa enggak gitu? Apa gue bohong nih? Gitu kan gue bingung dong. Gitu kan. Ngerti. Terus dia bilang gini, kalau lu sampai pakai profil lu sendiri, orang akan melihat itu 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinannya. Kemungkinan lu yang abis itu ditipu sama orang itu, atau lu dianggap nipu mereka gitu. Jadi kayak pilihannya kayak enak gitu. Jadi kayak kemungkinan dibikinnya fake account gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi kayak jadi akhirnya gara-gara dia ngomong kayak gitu, sampai detik ini gue belum pernah buka dating app. Oke, jadi di waktu yang tersisa kita akan bikinin live sekarang. Kita akan bikinin live Bumble profile saat ini. Iya kan nggak mungkin juga kan swipe anak Gus Dur. Nge-swipe bingung. Iya kan, ini profil beneran apa fake ya? Berarti belum pernah coba? Gue belum pernah nyoba. Pakai fake account dulu. Iya. Nggak penasaran. Gue nggak mau fake. Sip. Nggak mau fake. Otentik menjadi diri sendiri. Kalau nggak bisa menjadi diri sendiri ya udah. Berarti selama ini selalu gimana? Comblangin kebanyakan? Nggak. Atau lu cari sendiri? Gue bingung juga kalau pertanyaannya anak kayak pendeta gitu. Carinya anak presiden nyarinya. Gue bingung kalau pertanyaannya nyari ya. Lu pernah
Tapi lu pernah dijodohin gak sama temen gitu? Sama teman-teman? Iya. Pernah. Sama yang kemarin. Orang-orang belum tahu tuh. Yang kemarin yang mana tuh? Iya, Kan belum ada yang tahu. Pada gue tahu yang kemarin yang mana gitu kan. Spill dikit ya. Ini sih yang lagi ini bikin gue kayak, nangis. Yang lagi bikin gue nangis saat ini. Iya pernah. Dan waktu itu respon gue adalah nggak mau gitu. Ini pelajaran berharga ya gitu. Tato? Jangan jadi orang yang judgmental. Okay. Karena dia kalau menurut gue dia dari kelompok orang yang saat itu gue punya judgement bahwa dia nggak mungkin gitu bisa sama gue yang potongannya kayak gini gitu. Jadi kita selalu berbeda. Tanpa spesifik kita kasih kisi-kisi dikit ya, deskripsi dikit tanpa spesifik. Oke. Man of faith gitu. Man of faith, sangat beriman, beragama banget gitu ya. Yang kayak nggak mana mau lah dia, mana cocok sama orang yang begajulan kayak gue gitu kan. Berarti punya apa ya? Punya status di dunia agama juga ya. Iya. Servernya gitu. udah pasti bukan beda server, gitu jelas. Ya, anak Gus Dur nggak beda server, satu server gitu kan. Tapi ya ya lumayan di Indonesia apalagi kan sebagai tokoh agama kan tradisional gitu kan dipanggil. Udah sama langsung aja gue sih ngerasa kayak nggak cocok, jadi bukan apa, tapi kayak ngerasa tapi dia juga mau dikenalin kan? Enggak, hanya kita kenalan sendiri, itu yang aneh. Jadi pada saat di ini enggak ini, dan ya udah malah kenal sendiri. Terus, lu ditawarin mau gua kenalin nggak sama orang ini gitu, terus lu bilang nggak? Ini kayaknya kalian cocok deh, terus gue kayak enggak, kayaknya enggak deh. Kayaknya nggak cocok karena kami terlalu berbeda. Terlalu berbeda. Oke. Yang satu kalau di kita tuh mungkin yang satu apa namanya fundamentalis, yang satu progresif gitu. Enggak. Oke, terus gila. Terus udah nggak mau. Terus gimana ketemunya? Dan kebetulan dia ya itu yang tadi cowok yang tadi gue omongin yang sahabat gue itu. Oh, yang sahabat lu yang dulu lu yang tadi yang ngomong Bumble itu tadi terus dia profil itu dia bilang, iya dia kenal dekat dengan orang ini. Terus jadi di satu bukan kenal dekat ya, maksudnya mereka masih berrelasi dan kemudian ketika satu acara ya sudah ada dia, kami kenalan and then we hit it off gitu ya. Jadi dan gue benar-benar baru menyadari bahwa jangan judgmental karena apa yang lo anggap asumsikan begini begitu mungkin seringkali nggak kejadian gitu. Maksudnya apa yang lo asumsikan tentang dia sebelum kenalnya? Yang tadi gue bilang gue nggak mau, dia kayaknya nggak bakal beda banget, nggak bakal cocok. Nanti mana mau dia mau orang begajulan kayak gue dan segala macam gitu. Ternyata cara pikirnya atau cara ini juga beda gitu. Jadi karena kita nggak tahu. Cocok ternyata. Cocok, tapi ya sudah tidak berjalan. Ya sudah. Pelajaran Emang dari yang nggak terakhir, jodoh. Pelajaran dari yang terakhir apa? Pelajaran dari yang terakhir adalah pelajaran dari yang terakhir itu tadi kayak kalau lo harus memilih antara orang lain dan diri lu sendiri, please pilih diri lu sendiri. Itu berat banget buat gue, berat banget. Tapi ya nggak punya pilihan lain. Dan mungkin kita seringkali nggak mau karena terutama perempuan ya, nanti akan selalu stigmanya, nanti siapa lagi yang mau sama gue? Gue harus nyari lagi, lama lagi. Iya kalau ada, kalau enggak. Dan segala macam. Ya udahlah, I'll settle for less, nggak apa-apa. Dan membuang diri gitu. Gue nggak akan bilang I'll settle for less ya, karena dia nggak less. Buat elunya, tapi gue dengan diri gue sendiri. Yes, maksudnya makanya gue mau menjelaskan supaya orang nggak salah. Bukan si pasangannya yang kadang-kadang bukan pasangannya yang less, bukan, tapi kita yang menganggap diri kita jadi less. Karena gitu. Untuk bisa bersama ini gue harus mengurangi diri. Karena nggak cocok, bukan nggak cocok, tapi misalnya kayak ada hal-hal di mana kita jadi kompromi dan kehilangan diri sendiri. Gitu. Dan itu berat banget buat gue, berat banget. Dan gue bahkan ada di titik di mana boleh nggak gue nggak milih diri gue sendiri aja deh gitu. Boleh nggak gitu. Menawar itu. Gue bisa kok hidup nggak memilih diri gue sendiri gitu. Tapi Indian nggak bisa. Iya. Gitu. Nggak tahu apakah gue pernah
punya vow itu tadi. Apakah karena lo bikin gue pakai cincin authenticity tadi itu, jadi ketika gue nggak otentik, gue nggak menjadi diri gue sendiri, gue nggak bisa lari gitu. Kayak gue dikutuk. Lu dipakein cincin itu pas bokap lu bilang ke lu jadi diri sendiri. Ingat gak tadi yang di episode sebelumnya gue tanya lu kan? Oh iya. Kalau bokap bakal di sini dia bilang apa? Jadilah dirimu sendiri. Iya. Emang itu warisan bokap buat lu. Keselin You know ya. what, Mai? Gue sebel banget kalau kata bapaknya, terus dia suka kayak gitu-gitu, terus bikin gue kayak, oh iya gitu. Dia berkali-kali bikin gue kayak gitu. You know what? I'm proud of you. Oh, Karena thank you. lu bukan Tapi cuma ngomong doang. Just like your dad. You walk the talk. Lu tadi sebelumnya ngomong jadi diri sendiri. Lu udah ngejalanin. Tapi itu berat banget dan it hurts so much gitu. Jadi kayak, dan banyak teman-teman gue yang abis itu ngomong gini, nggak apa-apa, Tuhan akan kasih jalan yang baik gitu. Ya iyalah, gue tahu itu. Apapun yang dari Tuhan mah pasti baik. Betul. Cuma masalahnya enak apa enggak kan itu. Karena yang baik belum tentu enak. Iya, belum tentu enak. Obat baik nggak enak semua. Nggak enak, jamu baik tapi nggak enak. Dioperasi mungkin baik buat kesehatan lu tapi nggak enak. Coca-Cola enak tapi nggak baik. Relationship, it is important. Gitu. Jadi iyalah important banget. Mungkin Indonesia yang jadi negara ketiga fatherless country mungkin bisa diminimalis ya mungkin gitu. Angka kekerasan mungkin juga bisa berkurang jauh dan segala macam lah itu. You know what, mimpinya tadi kan kita sempat sebut kan. Gue berharap nih kalau ada teman-teman yang dengar atau kenal, please let me know. Gue nggak tahu, tapi I'm sure di luar sana udah ada orang yang punya hati dan kecerdasan dan skill yang cukup brilian untuk menjalankannya. Tapi gue satu hari berharap dan gue membayangkan yang ngomongin yang tadi, mimpi gue salah satunya adalah gue pengen melihat rakyat kita itu punya akses ke psikolog, karena sekarang susah banget dan mahal sekali. Gue tiap kali ngobrol sama temen gue aja ya, yang ibarat kata taraf hidupnya di atas rata-rata kebanyakan orang Indonesia deh. Terus kalau gue nge-share, dan gue cukup beruntung pada saat itu gue diberikan proses psikolog selama 3 bulan, ketemu setiap minggu itu secara gratis. Maksudnya kayak lu gue beriser lala gue semampu gue. Kebanyakan gak seperti itu, dan yang psikolog gue yang gue sangat hormati itu pada saat gue tahu harganya gue kayak gak mampu gue kalau harus bayar. Yeah. Jadi teman-teman gue yang lagi going through ini, gue ngobrol, mereka curhat pernikahan yang lagi berat, kehidupannya masing-masing yang lagi pengen berpikir coba bunuh diri karena trauma masa kecil dan lain-lain. Gue kayak ke psikolog, terus kayak oh ya di mana, dicek berapa harganya, gue nggak bisa bro. Yeah. Gila, itu teman-teman gue yang di level, ya maksudnya bisa, tapi mereka merasa nggak wise untuk mengeluarkan uang segitu. Uang di kantong ada nggak ada, tapi dengan semua yang mereka harus keluarkan untuk kesehariannya nggak ada budgetnya gitu. Kayak gimana orang Indonesia yang lainnya, padahal gue tahu seberapa penting ini. Kayak gue pengen aja satu hari kayak gue bayangkan kayak misalnya kita satu hari punya kayak aplikasi kayak Halodoc. Sekarang kan gue pakai Halodoc kalau males gitu kan. Halodoc bisa dengan sangat mudah dan sangat cepat. Kayak I'm sure orang-orang ada di luar sana, kalau ada please kasih tahu gue. Tapi it would be, menurut gue satu hal yang akan merubah Indonesia sih. Kalau satu hari angka orang ke psikolog, yang gue gak tahu hari ini berapa, tapi satu hari itu lebih dari 50% orang Indonesia ke psikolog, kayaknya negara ini akan menjadi negara yang lebih baik. Karena when it comes to relationship juga, dan ini yang gue pernah dikasih tahu, dan kayak ke dokter, ke psikolog itu kan kayak ke dokter, lu kan nggak nunggu sakit kan. When it comes to relationship juga, dan kayak kalau lu udah suami istri, lu punya hubungan yang serius ataupun lagi pacaran, kayak pergilah ke konseling pernikahan sebelum lu berantem, jangan mau cerai baru cari gitu kan. It's ya nggak ada yang namanya too late sih, but it's too late gitu kan. Sama kayak ke dokter pada saat udah datang, oh Anda mengidap kanker stadium 4. Dah, kenapa nggak dari dulu datang, cok? Katanya kan bakal gitu kan. Kenapa lu baru datang sekarang? Gitu. Makanya ada yang namanya check up setiap tahun kan. Menurut gue psikolog juga sesimpel itu, check up setiap tahun. Apakah artinya gila? Stigma itu masih ada kan? Tapi lu gak ke psikolog pun lu emang gila gitu. Setiap dari kita tuh punya kegilaan kita masing-masing, punya brokenness masing-masing gitu. Ya, benar.
Aduh, gue terlalu passionate kalau ngomongin ini karena gue udah mengalami sendiri. Iya betul. Dan ketika itu bergeser, kita tahu bahwa hal-hal yang tadinya traumatik atau jadi problem buat kita, kayak tadi ya, salah satu hal yang menurut gue yang bikin relationship gue juga nggak berjalan baik gitu ya. Itu adalah karena gue punya banyak luka yang gak gue obatin dan akhirnya gue sendiri mensabotase relationship itu. Jadi ya udah, akhirnya gue memilih untuk nih kayak gue perlu menyelesaikan. Lu ke masa kecil gak sih? Iya, salah satunya. Gue perlu menyelesaikan ini dengan diri gue sendiri gitu ya. Terus ya udah, biar gue nggak mensabotase lagi dan segala macam. Dan ketika itu sudah mulai bergeser ya, lu lihat gitu kayak, wow dulu tuh gue begini, sekarang tuh gue udah nggak pernah mikir gitu lagi atau apa itu enak banget. Iya kan. Lu umur berapa ke psikolog? Pertama kali ke psikolog. Yang benar-benar lu kayak merasakan ini merubah hidup. Berapa baru tahun? Kan? Iya. Gue baru tahun lalu. 35 tahun gue hidup, kenapa gak dari dulu gitu kan. Kayak 35 tahun. Gue pas pandemi kan ya, kayak benar-benar gue stres banget ya pandemi ya segala macam gitu kan. Kalian yang lagi belajar psikolog, diberkatilah kalian, rubahlah. Oh iya, ada satu satu imam, salah satu imam favorit gue gitu ya. Dia tuh jadi gini, kita sering banget terutama kalau orang muslim gitu yang kayak apa namanya suka bilang bahwa ngapain sih ke psikolog gitu atau ke psikiater gitu. Itu enggak boleh, itu lu kurang bersyukur aja. Kurang bersyukur. Gitu, dan segala macam enggak gitu. Dan kayak udah ininya apa namanya, ada teman gue gitu ya kemarin cerita gitu, gue nggak boleh ke psikolog gitu. Dia tuh apa namanya, dia janjian mau ke psikolog terus ketahuan sama pasangannya, terus kata pasangannya ngapain ke psikolog, kalau mau curhat itu ke Allah gitu segala macam. Terus gue bilang, lu nggak bilang sama pasangan lo? Iya, gue udah curhat ke Allah. Terus kata Allah, iya ke psikolog gitu, nggak bilang. Kayak lu gue sembuhin lewat psikolog gitu. Dan si imam itu dia ngomong kayak gitu, dia bilang kayak apa namanya, kayak ya udah kalian tuh pergi ke psikolog gitu, bahwa bersyukur itu jadi salah satu cara untuk memperbaiki apa namanya hidup kita. Iya. Membantu gitu ya, mengatasi si segala macam itu iya. Tapi bahwa lu misalnya lu depresi atau apa karena lu kurang bersyukur, enggak. Bukan. Dan jawabannya tetap ke psikiater dan ke psikolog gitu. Dan gue seneng banget karena si imam itu ngomong gini, kalian tuh ya para psikiater, para psikolog, ketahuilah bahwa kalian itu bekerja di jalan Tuhan gitu. Jadi kayak you need to ini apa namanya, itu amanah yang mesti dipegang. Ketika dia ngomong gitu gue kayak yang wah, andai kata semua kepala agama ngomong kayak gitu. Sama juga. You know what yang gue pelajari, dan ini mungkin encouragement buat kita yang sekarang bekerja di bidang yang di luar agama kan, kerja seni kan kita kan di dunia ini. Gue makin kesini dalam. Gue nggak tahu kerjaan gue apa loh. Bikin orang ketawa dan happy. Wow. Gue ketemu lu ketawa dan happy terus. Mudah gue. Ya kan lu sesama kue. Itu karena kita sama kue. Terus. Pada saat gue dalam perjalanan gue ikut Tuhan gitu kan. Kalau dalam stage awal itu salah satu yang cara pikir gue dulu adalah, kalau kita benar-benar cinta Tuhan, kita harus meninggalkan semua mimpi kita, semua perencanaan hidup kita, dan kita harus sekolah Alkitab, kita harus ke pesantren, lepasin semuanya, kita harus jadi pendeta, harus jadi ustadz, kiai, dan semua yang duniawi ditinggalkan, dan kita harus pokoknya mikirinnya Alkitab dan Al-Quran 24 jam, gak ada lagi yang lain gitu kan. Itu artinya hidup buat Tuhan, ya kan. Hari ini gue baru sadar kayak, jadi itu cara pikir yang sangat kecil, bahwa Tuhan, dan ini mengingatkan gue lari sedikit dan gue akan balik sini. Ini mengingatkan gue quotes bokap lo yang menyentuh hati gue di saat hati gue butuh disentuh, menguatkan gue pada saat gue rendah dan lemah, dan buat gue itu adalah kepanjangan suara Tuhan buat gue. Pada saat semua orang Kristen di Indonesia, dan itu baru 2 bulan yang lalu, ngehujat gue inget banget gue kelewatan satu reel itu bokap lu suaranya ada, dan dia bilang kayak gini, dan ini cara pikir dia yang gue suka banget. Dia bilang, jika engkau membenci seseorang karena orang itu tidak beribadah, yang kamu tuhankan adalah ibadah dan bukan Allah.
Jika engkau membenci seseorang karena menurutmu ia tidak bermoral, maka yang kamu tuhankan itu adalah moral dan bukan Allah. Jika engkau membenci seseorang karena orang itu tidak bisa membaca Al-Qur'an, tidak suka membaca Al-Qur'an, maka yang engkau tuhankan adalah Al-Qur'an dan bukan Allah. Pertuhankanlah Allah. Dan caranya bagaimana? Dengan memanusiakan semua manusia. Karena demikian juga Allah gitu. Pas gue dengerin gitu, gue langsung mendengar dan melihat seberapa besar Tuhan itu, bahwa dia lebih besar daripada sebuah kitab, sebuah agama, sebuah cara ibadah. Dia begitu besar dan otak kita gak akan pernah bisa mengkotakkan dia. Dan apa artinya buat gue? Kalau gue cinta banget sama Tuhan, gak berarti kita harus jadi seperti yang kita lihat, kayak harus jadi pendeta atau 24 jam di gereja atau apapun yang kita pikir itu. Tapi kayak daerah kekuasaan Tuhan tuh bukan cuma di gereja gitu, kayak bukan cuma di agama, ini semua milik Tuhan. Jadi kalau kayak tadi lu bilang, yang Kiai itu bilang, orang-orang yang bekerja panggilannya adalah sebagai psikolog, psikiater, mereka kepanjangan tangan Tuhan melakukan yang si kiai dan si pendeta tidak bisa menyentuh dan mengobati jiwa orang. Kalau kita di dunia entertainment, jadilah artis yang terbaik untuk membawa kebahagiaan, komika yang terbaik yang terus bikin orang ngakak, karena membuat orang bahagia, mendatangkan kebahagiaan dan tawa adalah bagian dari keindahan hidup. Itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Gue percaya kalau setiap dari kita semua jadi pemuka agama, kiamat. Hidup gak akan maju. Tapi kalau setiap dari kita sadar bahwa Tuhan sayang kita dan kita berjalan mengikuti Tuhan dan menjadi versi terbaik kita apa adanya, dipanggilnya jadi siapa, ya udah cukup jadi yang terbaik aja, jadi perpanjangan Tuhan dengan versi kita masing-masing, dan kita bahagia dan kita puas, punya hubungan yang baik. Gila, udah itu hidup udah surga. Masa sama semua masalah hilang. Jadi gue setuju banget yang lu bilang, yang Kiai itu bilang, bener, itu kepanjangan tangan Tuhan. Kayak sekeren itu loh Tuhan, sebesar itu loh. Iya, karena kita suka mikirnya kalau itu, maksudnya gini, kalau itu pertolongan dari Tuhan gitu ya, kalau itu langsung dari Tuhan, harus langsung. Terus kita gitu mikirnya, terus besok misalnya gue hari ini, saat ini gue bermasalah gitu dengan kesehatan mental gue, besok gue tiba-tiba sembuh gitu, kan nggak gitu. Nggak gitu. Ada jalan kesembuhan yang perlu diambil gitu. Iya. Dan dia itu lewat tadi itu. Dan itu kan caranya Tuhan, jangan kita yang milih gitu kan. Iya gitu. Jadi kalau kita, kenapa kita ke dokter kalau gitu? Tuhan menyembuhkan lewat proses, lewat obat kan? Iya. Nah ini artinya jangan-jangan Tuhan mau menemukan lu dengan jodoh lu di Bumble. Tapi lu yang ngotot gak mau Bumble. Makanya Tuhan juga geleng-geleng. Jodoh lu udah siap, ada 10 orang di Bumble. Mereka udah like lu, tinggal nunggu lu match aja, Nay. Kenapa sih lu ngotot banget gak mau? Kenapa pikiran lu sempit? Online dating itu dari setan dan masuk neraka, Nay. Gitu ya. Gue gak bilang gitu ya. Enggak. Ya udah, yuk mana sini. Gue bantuin bikinin makanan. Ini durasi udah sampai mana sih? Udah lewat belum sih? Udah sejam, udah saatnya kita tutup. Kita udah tutup. Gue boleh nutup pakai quotes bokap gue. Dong, please. Ini quotes favorit gue dari bokap gue. Berikan. Orang biasanya kalau ingat bokap gue ingatnya yang apa namanya? Ingatnya apa? Kita aja kok repot dan sebangsanya. Iya. Atau yang berhubungan dengan apa namanya? Dengan pluralisme dan bla bla. Ini enggak. Ini berhubungan tapi dengan being yourself gitu ya. Dan berhubungan dengan tadi itu. Kayak ketika lu misalnya lu menginginkan relationship yang sehat dan segala macam, lu gak bahagia di relationship itu, tapi kemudian gak bahagia itu bukan berarti pasangannya gak membahagiakan loh gitu ya. Bisa aja memang relationshipnya tidak tepat gitu. Dan kalian perlu sama orang lain gitu. Nah seringkali kita gak berani, kita gak mau. Dan kita takut. Gak apa-apa, tetap pilih diri sendiri aja. Kalau kita milih diri sendiri, seringkali kita melakukannya dengan ketakutan. Tapi gak apa-apa, kalau katanya Gus Dur, kita ini yang bukan makhluk dongeng, yang bukan tokoh dalam buku cerita gitu ya. Kita ini adalah orang-orang yang punya ketakutan-ketakutan. Tapi gak apa-apa, kita tetap jalan terus dengan ketakutan itu, kita ambil keputusannya, kita lompati pagar ketakutan kita. Mungkin di situ nilai kita ditentukan. Tetap jalan. Gitu aja sih. That's the best way to close this.
Tulis dong apa quotes favorit kalian dari Gus Dur atau apa memori kalian, what do you love about him di kolom komen, and share this to teman-teman kalian yang butuh putus sama pacar toksiknya biar dia ngerti relationship itu, bahwa banyak ikan di luar sana dan kebanyakan mereka main Bumble. Kalau nggak main Bumble nggak. Di episode ini gue belum bisa meyakinkan anak Gus Dur untuk punya akun Bumble. Mungkin di episode selanjutnya kita akan bikin Bumble bersama-sama. Thank you so much for tuning in. Night, thanks for being here. See you guys in the next episode. Bye.